secara aturan itu adalah harus diganti dengan sebetulnya 2 bulan berturut-turut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Education Talk with iNet News spesial Ramadan. Nah, mohon maaf banget nih dari beberapa bulan terakhir, terutama bulan Ramadan sekarang kita lagi off karena ya kita punya kesibukan masing-masing. Ada yang lagi mau daftar ke PTN, ada yang mau cari kerja. Jadi tim kita memang lagi sibuk banget. Jadi kita nggak sempat buat syuting lagi. Nah, alhamdulillah di spesial Ramadan kali ini, sekarang bulan suci Ramadan yang mendekati mau Idul Fitri, kita mau ada syuting. Kita sekarang spesial Ramadan mau wawancara salah satu guru pendidikan agama Islam atau guru agama di SMK Madrid Sumedang. Oh ya teman-teman, tahu nggak sih kemarin alhamdulillah SMK Madrid Sumedang mengadakan kegiatan berbagi atau SMK Madrid Sumedang berbagi, di mana kegiatan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan berbagi sembako, berbagi takjil yang diselenggarakan sama anak-anak kelas 3 yang berlangsung selama 3 hari. Nah teman-teman, kita sekarang sudah bersama guru agama SMK Madrid Sumedang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah di edisi spesial Ramadan kali ini kita bakalan membahas pembahasan seputar puasa ya, karena kita sekarang juga lagi menjalankan ibadah puasa. Nah Pak, di bulan Ramadan ini Bapak biasanya kegiatannya tuh lebih padat gitu atau lebih santai sih? Biasanya kan ada misalnya ngisi pesantren kilat atau di masjid atau Alhamdulillah kegiatan kita di bulan Ramadan sangat padat sekali, terutama di SMK Madrid Sumedang. Alhamdulillah mengadakan sematren Ramadan. Insya Allah jadwalnya sangat padat sekali, dan alhamdulillah selain di SMK Madrid Sumedang pun terutama Bapak sibuk juga di bidang kemasyarakatan, yaitu terutama pada bulan Ramadan ini alhamdulillah kita menjadi imam tarawih, terus kuliah subuh, begitu juga ya alhamdulillah waktu-waktu sekarang padat juga untuk atau menjadi panitia UPJ. Iya, UPJ itu adalah unit pengelolaan zakat ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan awalnya Pak. Mengenai puasa nih Pak, apa sih definisi puasa itu? Kan kalau kita tahu oke, puasa menahan lapar, nahan haus gitu. Apa sih sebenarnya? Untuk definisi puasa itu sendiri, puasa secara bahasa atau etimologi itu adalah menahan. Jadi setiap kita menahan apa saja itu namanya puasa menurut bahasa atau menurut etimologinya. Jadi menurut bahasa puasa itu adalah menahan atau al-imsak. Nah sedangkan puasa atau pengertian puasa menurut terminologi atau menurut syar'i itu adalah menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari semenjak mulai dari semenjak setelah kita sahur atau azan subuh sampai kepada azan maghrib, itu secara literalnya. Jadi secara literalnya, apalagi kalau kita melihat bukan pengertian puasa menurut ulama-ulama. Yang penting secara kesimpulannya dari berbagai para ulama mengartikan puasa itu sendiri
Yang penting kita adalah menahan, ya menahan, bukan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari atau sampai pada waktu maghrib. Itu adalah pengertian puasa secara etimologi dan secara terminologinya. Nah, sekarang karena kita lagi ada di bulan suci Ramadan nih, apa aja sih Pak keutamaan di bulan suci Ramadan? Keutamaan di bulan suci Ramadan, terutama yang pertama adalah puasa, kan? Melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini sangat utama karena apa? Pahalanya itu hanya Allah yang tahu. Karena dalam hadis qudsi dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, as-saumu li, kata Allah, as-saumu li ana ajzi'u bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang berhak, hak prerogatif aku, kata Allah, untuk memberikan pahalanya kepada orang yang berpuasa. Makanya keutamaan di bulan Ramadan ini yang pertama yaitu betul-betul kita melaksanakan puasa. Terus yang keduanya itu adalah melaksanakan sholat tarawih. Ya, karena setiap malamnya kalau kita melaksanakan sholat tarawih, insya Allah itu pahala-pahalanya sangat besar sekali, malahan tak terhingga. Itu ada dalam keterangannya, kata Rasulullah SAW dalam kitab Duratun Nasihin, yaitu karangan As-Saikhuna Utsman bin Ahmad As-Sakir. Jadi dalam kitab Duratun Nasihin tersebut itu disampaikan pahala-pahala atau keutamaan-keutamaan orang yang melaksanakan sholat tarawih mulai daripada malam pertama sampai kepada malam terakhir. Di sana ada padilah-padilah keutamaan-keutamaan orang yang melaksanakan sholat tarawih. Begitu juga karena kita tahu bahwa di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini pahala itu dilipat gandakan, maka begitu juga keutamaan di bulan Ramadan kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an Karim. Karena dalam satu huruf kita membaca Al-Qur'an Karim, walaupun kita tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, insya Allah satu huruf minimal itu akan dibalas dengan 10 kebaikan, dan maksimalnya wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan pahala-pahala di bulan Ramadan apabila kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif tinggi. Itu diantaranya keutamaan di bulan Ramadan. Nah, mengenai tarawih tadi nih Pak, kalau misalkan nih kita puasa dari awal sampai akhir tapi kita nggak tarawih full, gimana tuh Pak, sah nggak sih puasanya? Syarat sah puasa itu bukan apa? Bukan dengan tarawih, tapi yaitu dengan niat. Nah, menurut Imam Syafi'i atau menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa niat itu gitu kan diharuskan setiap malam. Apakah setelah sholat tarawih, apakah setelah kita sahur, sebelum imsak baru kita niat. Jadi apabila kita melaksanakan puasa tapi tidak melaksanakan sholat tarawih, puasanya sah. Karena yang mengesahkan puasa itu adalah kita niat. Itu tidak ada antaranya. Nah, kalau misalkan kita punya utang puasa Ramadan di tahun lalu, terus misalnya belum sempat kebayar, gimana sih Pak itu hukumnya? Makanya kan apabila seseorang muslimat mempunyai qada puasa yang tahun lalu dan dia betul-betul tidak entah alasannya apa, baru alasan sehingga dia tidak bisa mengqada. Nah, kalau secara aturan itu adalah harus diganti dengan sebetulnya 2 bulan berturut-turut. Iya, seharusnya gitu kan. Nah, makanya
apabila kita punya punya kodok untuk mengkodok saum yang tahun yang lalu atau bulan Ramadan yang telah lalu, maka kan di sana kan ada jangka waktu mulai pada Syawal kan, Syawal terus Hafid, betul nggak? Syawal ya, Hafid, Rayadung kan gitu. Terus kesananya nanti kan Muharram, Safar, Rajab dan sebagainya sampai kepada Ramadan tadi. Nah itu dikembalikan lagi kepada orangnya sebetulnya. Kalau orangnya muslimatnya itu betul-betul kan dia punya keimanan yang tinggi, otomatis kan dalam waktu 10 bulan dia sebetulnya bisa sempat untuk mengkodok. Dan makanya apakah sah? Enggak. Puasa sekarang ini ya sah-sah saja, asal tadi dia berniat untuk melaksanakan puasa. Nah, adapun yang tadi belum dikodok, tahun yang lalu belum dikodok, maka apabila masih ada umur, maka dia tetap wajib untuk ya mengkodoknya, tetap wajib. Tapi kalau kita menurut yang betul-betul secara tasawuf gitu kan, atau secara orang-orang yang betul-betul telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menurut sebagian ulama itu pendapatnya harus betul-betul tadi dikodoknya 2 bulan kan. Tapi ada juga rukhsahnya. Tahu rukhsah enggak? Enggak, itu apa Pak? Rukhsah itu keringanannya. Nah, apabila kita tidak bisa mengkodok, maka itu bisa dengan 1 hari itu diganti dengan fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu adalah pengganti puasa dengan membayar beras, ya kita katakan 1 liter. 1 hari puasa. Jadi 1 hari enggak puasa, maka bisa dengan 1 liter. Tapi itu pun mengkodoknya itu karena apa? Karena betul-betul udzur syar'i. Udzur syar'i adalah halangan-halangan atau tidak bisa melaksanakan puasa karena sesuai dengan syar'i. Itu diantaranya. Jadi secara simbolnya tadi, jadi ada berbagai pendapat ulama tentang tentang orang yang belum bisa mengkodok puasa tahun sebelumnya karena keburu datang lagi ya bulan Ramadan seperti sekarang ini, maka itu ada 2 versi. Yang pertama itu harus diganti dengan dengan 2 bulan puasa, 2 bulan berturut-turut, kayak orang yang berjima di siang hari gitu kan, itu harus diganti dengan 2 bulan puasa, 2 bulan berturut-turut. Nah, pendapat yang keduanya itu adalah boleh saja, silahkan laksanakan puasa Ramadan sekarang, tapi yang itu bisa diganti dengan dengan fidyah. Itu diantaranya. Tapi itu kemana Pak? Misalnya kita sehari 1 liter beras, jadi kasihnya ke miskin atau apa? Oh iya, untuk pembayaran fidyah itu sendiri itu adalah langsung kepada mustahiknya atau kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Nah, dalam Al-Quran disampaikan itu adalah disampaikan kepada fakir miskin atau kepada orang-orang miskin. Jadi langsung diberikan, gitu kan? Itu fidyahnya. Nah, gini Pak, kalau bulan Ramadan kan katanya setan-setannya itu dirantai gitu ya, dikunci-kunci. Nah, tapi gimana dengan masih ada aja orang yang nggak bisa nahan hawa nafsunya? Biasanya kan godaannya itu biasanya datang dari setan. Misalnya ada aja yang batal puasa, sengaja batal puasa karena nggak tahan dan temannya batal gitu. Gimana sih Pak itu? Dalam suatu hadis disampaikan memang betul bahwa bulan puasa ini setan-setan atau iblis-iblis itu dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diikat dengan betul-betul ikatan yang sangat kuat sekali. Tapi kenapa kan setan diikat, iblis diikat, tapi banyak orang yang tergoda
sehingga dia bakal melaksanakan puasanya. Nah itu sebenarnya adalah nafsunya. Jadi nafsunya, ngerti nggak? Jadi nafsu orang itu sendiri. Karena kan dalam hadis disampaikan bahwa di bulan puasa ini setan, iblis itu diikat. Sekuat-kuatnya diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara logikanya otomatis kan tidak bisa apa? Nah, iya, tidak bisa menggoda manusia. Tapi kenapa manusia ada saja kan tetap melaksanakan apa? Kemaksiatan, melaksanakan keburukan di bulan Ramadan ini. Nah, itu adalah nafsunya orang itu sendiri. Tapi itu bisa dibilang itu sendiri. Ya iya, dikembalikan kepada orangnya. Kalau kita melihat kepada apa? Kepada hadis Rasulullah SAW bahwa di bulan Ramadan diikatnya setan dan iblis itu. Nah, apa aja sih Pak amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan? Nah, untuk amalan tadi pun udah disampaikan. Yang pertama otomatis kita melaksanakan apa? Melaksanakan kewajiban, yaitu fardu sholat fardu yang 5 waktu. Terus yang keduanya otomatis melaksanakan apa? Puasa. Begitu juga kita melaksanakan sholat tarawih dan membaca Al-Quran. Begitu juga zikir. Nah itu adalah keutamaan yang terbaik. Terutama apa? Terutama kewajiban fardunya itu harus betul-betul dilaksanakan. Contoh keutamaan di bulan Ramadan ini, terutama orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kata Rasulullah SAW bahwa al-jannatu mustaqarratun ila arba'ati nafarin, bahwa surga merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan dia tahu daripada makna-makna atau memahami terjemah Al-Quran atau ayat-ayat Allah yang dibacanya. Itu yang pertama, orang yang akan dirindukan oleh surga. Yang keduanya adalah wahid lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan ucapannya, gitu kan. Jadi kalau memang ucapan itu tidak bermanfaat, dia selalu apa? Diam. Jadi daripada berbicara tidak keluar, apabila berbicara kan tidak ada manfaatnya, lebih baik dia diam. Jadi yang kedua adalah wahidil lisan. Terus yang ketiganya wamun inil jian, orang yang dapat memberikan makanan kepada orang yang sedang lapar atau akan buka puasa. Ya tajil ya, seperti itu. Terus yang keempatnya waso imina di syahri Ramadan, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah itu tadi keutamaan daripada bulan Ramadan adalah betul-betul kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif thinking, karena pahalanya sangat berlipat ganda. Nah tadi kan katanya sholat fardu ya Pak. Iya. Kalau misalkan kita puasa tapi nggak sholat, gimana sih Pak itu? Nggak sholat dari misalnya zuhurnya ketinggalan karena tidur gitu, gimana sih Pak? Dalam masalah pahala puasa, apakah dapat enggaknya, terus dia enggak melaksanakan sholat. Nah, enggak melaksanakan sholatnya itu apakah disengaja atau enggak? Jadi kita balik lagi, kalau tidak melaksanakan sholat yang disengaja, ya otomatis untuk apa kita berpuasa? Diterima nggak puasa? Kalau masalah puasa tadi pun kan itu urusan Allah. Urusan Allah kan, as-saumuli ana ajzi'u bihi, bahwa puasa itu untukku kata Allah, dan akulah hak prerogatif akulah ya untuk memberikan pahalanya. Yang penting dia melaksanakan segala lahiriahnya, niatnya ada, dan dia selalu menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa, insya Allah puasa akan diterima. Itu diantaranya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, biasanya kan kalau bulan Ramadan identik dengan keberkahan gitu ya. Nah, kalau misalkan waktu apa aja sih yang
waktu mustajab yang bagus untuk berdoa? Karena keutamaan di dalam bulan Ramadan itu sangat banyak sekali, makanya kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lam ummati ma fiha fi Ramadan." Kalaulah tahu kan umatku, kata Rasulullah SAW, tentang apa? Tentang keberkahan di bulan Ramadan, otomatis kan bulan yang lainnya itu 1 tahun, bulan yang lain itu akan dijadikan Ramadan. Oh berarti kan keutamaan di bulan Ramadan ini ternyata sangat banyak sekali. Seperti tadi yang ditanyakan tentang tentang doa mustajab. Kata Rasulullah SAW bahwa di bulan Ramadan doa mustajabatun, doa itu akan diijabah. Nah, kapan waktunya sehingga betul-betul doa itu diijabah? Nah, terutama pada 10 terakhir ya di bulan Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, di sanalah insya Allah kalau manusia itu doanya mustajab, maka harus melaksanakan atau dia melaksanakan tentang amalan-amalan di bulan kemuliaan. Jadi mustajab doa itu insya Allah selama bulan Ramadan doa itu akan diijabah selagi orang yang berdoanya mengikuti, memenuhi syarat-syarat untuk berdoa. Iya, berdoa itu kan. Oke, alhamdulillah pembahasannya sudah selesai. Terima kasih Bapak sudah menontonnya. Nah, kita karena sebentar lagi kita juga Idul Fitri, kami perwakilan dari SK Baris dan Sunda mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.